channel kita bersama kita Bias Crew tentunya. Ya. Nah, jadi guys, sebelum kita memulai cerita pengalaman dari Bro Alvin ini, dan mungkin akan bro lain cerita, jangan lupa di subscribe juga channel kita ya, dan jangan lupa juga didukung channel kita yang lain yaitu Nerd Bros Musical Project yang berisi tentang project lagu kita. Seperti itulah. Subscribe sekarang karena saya kan suka banget sih. Semua tentang musik guys. Jangan lupa. Jangan lupa Balvin dah. Oke, silakan cerita. Menurut pengalaman saya tuh ya bisa dibilang sudah cukup lama ya, pas masih sekolah itu Kelas? kalau nggak salah SMA kelas 1 apa 2, saya nggak lupa ini. Berarti benar. Jadi kan dulu itu kejadiannya ini di rumah teman saya. Jadi kami ke Medan itu rencananya sebenarnya pas ke Medan itu kami nggak nginap. Rupanya karena kemalaman dan mau pulang agak gimana gitu ya kan. Jadi kami ditawari menginap sama teman saya yang rumahnya di Medan. Jadi terakhir kami nginep sana. Itu kejadiannya lebih kurang jam 11 malam. Itu kami posisinya udah di kamar ya. Di kamarnya mau bilang lebar tuh nggak pas-pasan. Jadi kami Pas-pasan. ya mau bilang Susun gembung dong. Iya, kami itu susun gembung. Jadi Berapa orang rupanya? itu kok salah lebih kurang 6 orang apa 7 orang tuh. Dua kali 3. Nah, agak lebar sih kita. Enggak 2 kali 3. Jadi itu kami tidur memang susun gembung dan space itu memang pas-pasan dengan space. Oh gitu ya. Ya, pas-pasan. Jadi itu jam 11 malam kami posisinya di kamar dan mau tidur nggak bisa. Entah kenapa. Jadi kami cerita ya kan, sekitar jelang 15 menit mulai hawa-hawa mistisnya. Jadi kayak agak-agak hawanya mulai agak gak enak. Terus Itu rumahnya yang tinggal ada orang tuanya. ada orang tuanya. Dia bertingkat atau cuman rumah petak biasa atau gimana? Bertingkat. Iya, itu Jadi hasilnya kalian tidurnya di posisi di tingkat bawah. paling bawah. Lantai Ya, dasar. itu kok nggak salah itu bekas kamar neneknya. Bekas kamar nenek. Ya, kamar neneknya. Jadi kami tidur situ dan itu mulai gak enak hawanya kan. Setelah itu mulailah kayak terdengar suara-suara yang nggak gimana gitu. Kayak orang buka pintu masuk dan suara itu memang jelas tuh. Jelas terdengar. Jam berapa itu? Itu lebih 11 kurang lewat 15 ya. Nah, lebih kurang ya. Tapi pas dengar suara itu udah mulai setengah 12 tuh. Setengah 12. Itu posisi rumahnya ada tetangganya nggak, tetanggaan gitu? Ada, sudah Ruko lah ya. ya kayak komplek gitu, komplek. Tapi Maksudnya suara ini Orang masih dalam ruang lingkup ya rumah itulah ya. rumah itu aja. Kami pikir pas pada saat itu pertama kali, paling kok nggak bapaknya mamanya lah. usil Ya. sekali Atau bapak. mau keluar mau apa ya. Jadi kami Buka pintu ya kayak pintu tuh Pintu rumah keluar. keluar. Jadi kami pikir pintu kamar. jadi kan enggak udahlah. Mungkin bapaknya atau siapanya. Jadi kami pikirnya belum negatif, masih biasa. Itu yang masih belum tidur berapa orang itu? Semua belum tidur. Semua belum Iya, tidur. jadi Termasuk teman kamu lah. ya semua belum tidur ya. Jadi kami masih santai ngobrol. Kedua kalinya kami dengar lagi ada yang kayak nyapu. Ini kok ada nyapu ya kan, udah malam. Jadi nggak kalian tanya pada ini teman kalian ini? Enggak, pas tadi tanya ini diam aja, masih diam. Oh, dia? Ya diam. Jadi pas dengar ada yang nyapu dan mulai penasaran, ini udah malam pada nyapu gitu ya kan. Jadi ada satu orang teman kami yang agak nakut orangnya, jadi keluar dia nakut buka pintu, bukan orangnya katanya. Oh. Iya. Dia ada suara sapu di dalam rumah gitu. Iya. Dia posisinya suara kayak pas depan pintu kamar kami. Oh iya. Nah, ini kan kayak penasaran itu kok ada yang nyapu ya nih. Itulah dibuka nggak ada orangnya. Dari situ Yang kedengaran semua. semua. Jadi dari situ kan kami coba tanya lagi sama kawan kami. Ini tadi kalian dengar tak itu saya? Pikir kalian dengar ya kan? Kami tanya kawan kami yang punya rumah itu, baru dia mulai cerita. Memang kalau malam katanya arwah neneknya balik lagi ke rumah situ deh.
Oke. Ya. Jadi berarti dia udah terbiasa gitu ya. Ya, udah terbiasa. Jadi yang kami yang nggak terbiasa ini agak gimana gitu. Jadi malam itu memang sekitar dari jam itu setengah 12 sampai lebih kurang jam 2 itu ya. Ya. Ya aktivitasnya. Aktivitasnya. Nah, Terus kayak- menerus. Ya gitu. Jadi kayak Kalau setiap ada hari yang begitu. ke dapur. Pokoknya ada aja lah aktivitasnya. Setiap hari. Apa bisa dipastikan nggak itu bukan mama sama papanya? Ya udah pasti. Soalnya gimana ya? Saya kalau dari lantai 2 itu ya, kalau mau ke lantai 1 itu kan agak jaraknya agak begitu jauh ya. Nah, ini kan kalau ya gitulah. Kalau menurut pendengar kami kan nggak mungkin ya kan ini kalau bapak mamanya ini gitu. Oh berarti apa dari temanmu memang apalah sering ada Ya, aktivitas seperti ya, itu? memang sering. Jadi karena dia pun udah tahu tuh bahasa neneknya yang balik, jadi dia udah terbiasa. Jadi kami yang nginep ini yang nggak terbiasa ya. Oh jadi sebelumnya nggak dikasih tahu? Enggak, awalnya masih diem. Jadi setelah ada kejadian itu ada yang orang sapu, kami tanya, baru dia cerita, mulai cerita. Jadi ada sampai jam 2 tadi ya. Ya sampai jam Ada apa-apanya selain sapu dan buka pintu? dia kayak ada yang kamar mandi, kayak buka air, masak, gitu-gitu sih. Kayak aktivitas rumah. Nah, itu semua rumah biasa. Katanya memang setelah neneknya meninggal kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun udah mulai terjadi sih hal. Jadi neneknya baru meninggal 1-2 tahun. Enggak, setelah meninggal 1-2 tahun baru kejadian ini. Berarti neneknya meninggal 3 tahun. Lebih kurang gitu sih. Dia bagaimana kalau bisa tahu itu adalah neneknya? Ya itu kalau nggak salah itu dari bapak mamanya yang cerita. Dia pun ada, bapak mamanya sempat ada nanya sama orang. Orang pintar gitu. Kita pikir dia nampak sendiri ya. Oh itu kalau nampak sendiri agak gimana gitu sih. Apalagi kalau kita yang nginep ya. Wah itu Jadi kamu merasa gimana? Merinding? bulu-bulu merinding gitu kan. Soalnya kita kan tahu itu hal mistis walaupun itu neneknya sendiri tapi kan agak gimana gitu kan. Jadi kalau temanmu tuh dengar gitu biasa aja lah ya. Ya dia biasa ya karena mungkin ya udah sering mengalami hal-hal seperti itu ya. Tiap hari gitu. Wow, ngeri. Berarti memang jelas lah gitu Ya ya. memang udah jelas suara ya. Itu sih hal. Udah jelas seperti itu tapi jadi suasananya pun agak mengerikan gitu ya kan. Iya jadi apalagi kalau kita yang baru pertama kali gitu kan, kok gitu lah ya. Kedua kalinya kami nginap situ pun gitu juga. Dia memang Oh, ada nginap lebih dari 1 kali. iya kami nginap dulu lebih kurang ada 3 kali kami nginap situ. Dan memang gitu juga? ketiga kali memang gitu sih. Tapi berarti ya. tapi untuk ketiga kali sih ketiga kalinya kami nginap udah mulai terbiasa kami karena memang udah tahu. Tapi yang Masih ada suaranya, masih ada aktivitasnya Ya. tapi udah terbiasa. ya Jadi itu sampai jam 2 langsung berhenti, nggak ada lagi atau kalian sudah tertidur? itu masih pas begitu jam 2 kami memang belum tidur ya. Kami memang nggak bisa tidur. Bisa tidur. Enggak. Jadi tapi udah berkurang. Spontan berhenti. Iya, ada semakin lama aktivitasnya semakin berkurang. Karena mungkin ya Udah selesai masaknya ya, ya, dia udah- punya. jam-jamnya mungkin udah agak apa ya kan? Enggak selesai. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Menurut Bro Dodi bagaimana itu? Menurut saya sih apa itu ya kan gitu. Karena pernah juga yang begitu Ih. kejadiannya kalau ada sumber suara apa gitu. Gimana itu? Tapi ya nggak tahu lah itu masih ada terdengar suara gitu ya kan. Oh, di rumah pernah? Di rumah. Gimana itu? Oh jangan cerita rumah nenekmu ya. Nah, jangan rumah. Ya di rumah sendiri nih. Nah, rumah coba, sendiri, coba. rumah pribadi. Sedikit. Main rumah nenekmu ngeri kali Pak. Wah. Di rumah saya main juga sih. Nah, coba sedikit. Apa yang terdengar? Terdengar suara panggilan pernah ya kan? Panggil siapa? Ya, panggil saya. Contohnya, Seperti apa panggilannya? ceritanya. Ceritanya gini, saya itu kan lagi di lantai dasar sendirian kan, nyuci mbak mandi, nyuci. Istri saya dengan anak saya itu di kamar atas. Tiba-tiba kok spontan ada suara orang yang manggil saya gitu loh. Suaranya itu kayak suara istri saya. Jadi saya tutuplah itu kerannya. Gua sambil buka tadi ya. Tadi ada suara keran, mungkin saya dengar, saya tutup. Ada suaranya? Nggak ada, saya keluar dari kamar mandi lihat ke atas lagi, nunggu.
mungkin dipanggil sekali lagi gitu ya, karena Ya, tadi aku biasanya kan mengarah. gitu Ya biasanya sih begitu. Saya tunggu. Oh enggak, berarti bukan. Nah lanjut lagi lah. Panggil lagi. Matikan lagi dengan nggak adanya. Ketiga kali dipanggil lagi aku. Oh, sampai 3 kali. Tiga kali dipanggil. Kerannya nggak saya matikan lagi. Spontan saya udah hati udah prediksi. Jangan-jangan itu kan gitu ya kan. Wah, spontan saya langsung teriak aja, woi, woi diam gitu. Lanjut. Tapi ya agak jiper juga lah ya kan. Agak. Itu ada lagi. Enggak. Mungkin saya teriak, woi diam, jiper ya. Merinding nggak? Ya pasti. Tapi pura-pura aja lah. Nggak pura santai. Ya, lanjutkan. Itu apa itu? Kapan tuh? Waktu anak saya Jam tuh. berapa? Oh, Jam berapa? jam 9. Malam. Ya. Ketika saya selesai, saya ke atas, saya tanya, tadi manggil ya? Mana ada katanya. Udahlah. Tapi kayaknya hal ini fix, nggak terlalu apa ya jamnya ya, nggak mesti tengah malam gitu. Iya. Ya. Kemungkinan Kapan di aja. dalam rumah bebas dia mungkin ya. Bagaimana tanggapanmu Bro Chandra? Oh. Ya kalau aktivitasnya ya bisa kapan jam aja sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau kita bilang aktivitasnya ya, yang ininya, yang paling aktif ya, kenapa malam? Karena malam itu ya otomatis ya pasti lebih sunyi kan. Aktivitas orang kan udah berkurang. Jadi pendengaran kita kan pasti peka ya kan. Jadi kalau siang hari kan banyak kegiatan Iya, orang, sih, betul. banyak suara-suara, jadi kan nggak gitu apa. Jadi ya ada. Jadi kalau istilahnya aktivitas itu ya bisa kapan jam. Tapi kalau cerita dari Dodi ini memang sebelumnya ya kita pun udah tahu lah ya kalau rumahnya itu memang ada aktivitas seperti itu. Kita pun udah tahu ceritanya sebenarnya. Cuman ya kalau saya bilang sih kita pernah berkunjung lah ya, berkunjung ke rumahnya. Jadi ya berkunjung ke rumahnya itu kemarin tuh kalau nggak salah. Jadi kebetulan sama siapa itu? Sama Perry. Sama Pedi. Kebetulan diajak ke atas ya lihat apanya ya. Jadi kebetulan ke lantai 2-nya. Jadi kebetulan kami itu diajak melihat anaknya di lantai 2. Dan saya Satu kebetulan bulanan ya, anaknya 1 bulan. 1 bulanan. Jadi kebetulan saya itu paling terakhir naik. Jadi saya biarkan istri saya naik dulu. Jadi saya tuh ada ini kayak ada feeling. Jadi saya tuh ada feeling pengen lihat dapurnya Dodi. Jadi dalam artian tuh pengen lihat dapurnya itu gimana juga, pengen lihat juga. Tapi yang kedua kayak macam ada aktivitas apa gitu. Ada aura-aura. Ada aura-aura gitu. Tapi ini asli guys. Jadi rumah Dodi itu asli. Jadi kita yang apa gitu kan, kita yang bisa merasakan sebenarnya. Kalau memang kita yang ini ya, kita bisa merasakan kalau rumah Dodi itu aktivitasnya, mungkin aktivitasnya nggak gitu aktif, cuman apanya itu bilang Eksistensinya. apa ya itu ya, itu sangat pekat kayaknya. Energinya. Energinya sangat pekat, besar. Jadi saya yang terakhir kan, jadi saya ngintip lah. Di satu sisi pengen tahu juga dapurnya gimana. Di satu sisi memang rasanya kok ada orang-orang yang, jadi saya lihatnya gini kan sekilas. Saya lihatnya nggak lihat dari sini keliling nggak. Jadi saya lihatnya kan kayak di sini yang sekilas saja. Cuman mata saya tertuju ke sudut itu. Nah, tapi saya nggak tahu. Cuman saya gini kan masuk terus langsung gini. Jadi sekitar sininya saya sekilas saja. Saya fokusnya ke sana. Jadi ini saya dalam kesempatan ini saya mau tanya Dodi. Itu memang ada di sana ada nggak? Ada. Di sudut memang ada ya. Ada. Nah, jadi berarti Di belakang. Berarti iya. Belakang satu. Nah, berarti satu. Nah, terus kan ya udah kayak saya naik kayak gitu doang. Nah, pokoknya kita bisa apalah. Jadi saya bilang ya
energinya kalau di rumah Dodi itu energinya wah Kuat ini. kuat, energinya termasuk kuat, sangat kuat. Tapi kalau aktivitasnya nggak tahu ya, kalau jam segitu memang aktivitasnya masih belum apa kan. Cuma energinya kalau saya bilang kuat energinya. Kalau Bro Hansen gimana? Kalau waktu cerita ke rumah Bro Dodi itu ya kita kan juga langsung melihat ya, kita setelah naik ke atas itu kan kita kan langsung melihat tuh dia lagi ngapain. Ternyata kan yang saya lihat dan yang kita alami kemarin tuh yang sosok wanita punya ya, yang sosok wanita itu ya. Itu beda kan Dot sama yang saya lihat ya? Beda. Yang sama yang belakang ya. Yang belakang itu sering ada aroma-aroma rokok gitulah. Berarti kayak seperti apa datuk-datuk gitu. lah. Jadi yang kemarin kita di atas itu dia seorang wanita kayak wanita-wanita oriental Chinese begitu ya, dengan berbaju merah. Itu sering pindah-pindah itu atas bawah. Rambutnya kemarin belah tengah klimis diikat ya, masalah diikat belakang ya. Kayak pang gitu ya? Putih langsing oriental lah wajahnya ya. Mau dibilang cantik ya cantik. Berarti kayak inilah ya, gadis Chinese yang mata-mata sipit gitu ya? Iya, oriental. Cuman yang kemarin tuh dia waktu isengin kita dia suka manjangin kukunya. Dia kukunya kan nggak panjang. Waktu dia kerja kita dia suka manjangin kukunya, mau menggaruk gitu seperti itu. Menggaruk Bro Chandra. Iya. Kemarin kan dia sempat mau dekat sama siapa kemarinnya? Dia bukan dekat atau suka sih, kayak penasaran sama siapa kemarinnya. Bro Chandra ya? Iya betul. Kayak penasaran sama Bro Chandra. Saya nggak tahu sih, maksudnya mungkin Bro dia lebih kenal dia ya. Kita kan baru dua kali ke sana ya. Kemarin sih dia ya iseng aja sih, dia nggak takut juga menunjukkan bahwa dia memang ada di situ. Seperti itu, dia coba ingin menunjukkan dirinya ke kita, meskipun dia tahu mungkin kita ada sedikit bisa gitu kan, tapi dia tetap mendekat. Kalau anaknya kemarin kita nggak kelihatan ya, dengan ada anaknya ya. Kemarin kita nggak kelihatan ya Bro Chandra, nggak ada. Kalau saya ya mudah-mudahan jangan lah. Jangan sampai ya. Kalau untuk melihat masih sekedar bayangan. Tapi ada beberapa yang langsung melihat. Salah satunya ini kan kalau kita orang Tionghoa kan ada istilahnya masa wipas itu. Ya kan 1 bulan ada ibu-ibu yang jagain istri sama merawat bayi yang sebelum 1 bulan. Jadi ibu-ibu ini kan waktu tengah malam itu dia palang merah. Iya. Jadi dia segan pakai kamar mandi yang ada di kamar. Padahal saya bilang udah pakai aja, nggak usah lah katanya, di bawah aja. Ya udahlah, dia turun. Begitu dia turun, nggak berapa detik kemudian kok masuk lagi ke kamar. Jadi agak-agak pucat dia, tapi tanya lo kenapa? Kalau kita orang Tionghoa panggil AI gitu, kenapa I gitu? Enggak katanya. Ya udah, ternyata besoknya baru dia cerita. Jadi tadi malam waktu dia turun tangga, begitu tangganya kan letter L, begitu membelok ke yang letter L itu, dia melihat ada satu sosok perempuan berdiri tapi membelakangi. Saya spontan dia nggak jadi turun, naik lagi ke atas. Jadi dari pengakuan si AI itu, perempuan ini kan pakainya baju-baju ala Chinese gitu. Nah, jadi sebelum itu ada sekali lagi ada bibi-bibi tukang pijet gitu ya kan diundang ke rumah gitu pijet. Ya ini istri kan itu kakak ipar. Bibi-bibi itu juga kelihatan. Ya sama juga katanya oriental gitu juga. Ini dia suka itu sesekali itu
nyengir gitu kan, nah gitu. Ketawa Kemarin ada nggak ya nyengir ya? Aku Nggak tahu. Soalnya kan senang dia kalau mesinnya kan dia ada Ada ya? nyengir terus kayaknya mulutnya melebar gitu. nggak tahu. Nggak tahu, lupa juga. Itu visionmu kan lebih apa? Berarti aku nggak cerita. mungkin Lupa dia juga. tahu ya siapa yang bisa melihat dia gitu ya. Gitu. Oh ini orang ini bisa lihat saya. Dicengirin ya. Ya kadang kan begini, kadang sebenarnya kalau dia mau apain orang bahasa tubuh orang kan kita udah bisa tahu. Ya. Dia kan udah bisa tahu kan kalau bisa merasakan apa. Meskipun kita pura-pura nggak lihat dia tahu Ya, ya. dia pasti tahu dia. Di bahasa tubuh kita kalau udah kena energi seperti itu kan, otomatis sudah apa lah. Berarti sama mirip gitu loh. Kalau mau dibilang nanti beda gitu. Jadi menurut pengakuan orang yang berbeda pun sama Oriental Berarti juga memang, ini. berarti memang apa guys? Soalnya habis dari kejadian yang kemarin itu sepulang dari rumah Dodi itu, jadi saya kan tidur. Jadi mungkin bisa dibilang itu ketempelan ya. Ya kalau istilahnya gitu. Istilahnya ketempelan. Jadi saya mimpiin Si cewek ini. si cewek ini, tapi ya saya nggak tahu si ceweknya apa bukan ya. Cuman ya penampilannya seperti itu. Dia tuh baju oriental, Chinese kayak apa gitu bang? Chongsam dia. Chongsam itu. Chongsam ya. Iya ya. Dengan Dia sama apa lah. aku nggak tahu lah ya yang dilihat Bro Hansen gimana. Pokoknya yang dalam mimpi itu kayaknya dia warna merah, cuman kayaknya merah polos, cuman motif-motifnya dikit aja lah. Motif-motif bunga tapi entah di mana nggak tahu. Ya, memang seperti Iya seperti ya. Jadi kalau saya lihat sih rambutnya dikepang dua di dalam mimpi itu, di mimpi itu. Jadi dia tertidur. Jadi sebelum dia tertidur itu, jadi tuh sosok itu kan terlihat mirip almarhum mama saya. Jadi kayaknya dia menarik perhatian saya. Maksudnya kalau message-nya kalau kita apalah ya dalam mimpi itu ya, kayak dia menarik perhatian saya untuk melihat ini kan. Rupanya ini mama saya ya. Rupanya berubah jadi dia gitu loh. Dia dalam keadaan tertidur. Saya nggak tahu tertidur tuh dia itu tertidur di mana, aku udah lupa lah. Jadi tapi saya tahu tertidur tuh kayak orang yang sudah tiada gitu loh. Bukan tertidur biasa kayak gitu. Kayak langsung kayak gitu. Terbujur kaku. Terbujur kaku udah. Cuma nampak seperti itulah. Jadi bisa dibilang itu kayaknya ketempelan ya. Yalah, Ketempelan. Ketempelan. Jadi umum. Jadi dalam cerita kayak gini ya, dari saya, dari Bro Hansen, dari orang-orang apa, jadi berarti memang apa ya, sosok itu memang ada lah ya. Yes. Ya. Memang luar biasa sih guys, kalau gitu. Bro Hansen nampaknya seperti itu, saya mimpinya seperti itu. Yang orang-orang lihatnya seperti itu berarti ya memang seperti itu kan. Tapi kan ada orang kan, dianya kan berbeda-beda kan. Iya. Nah, jadi berarti sosok itu memang kayak aktif sekali di sana ya, kayak masih orang yang itu juga masih, gitu. kayaknya masih kental kali dia di rumah itu, kayak macam pemimpin gitulah mungkin ya. Nah, kalau dari kedua cerita ini, berarti ini istilahnya kita topiknya ke penghuni rumah ya kan? Penghuni Iyalah, seperti itu namanya sekitar Seperti itulah penghuni dia. rumah. Baik itu keluarga ataupun bukan keluarga lah ceritanya. Nah, saya mau mengatakan satu hal ini kalau dari segi metafisika. Kita kalau bisa sampai mendengar atau ada interaksi ke makhluk seperti ini, berarti dia ada dua hal nih. Kalau tidak kita yang energinya sedang lemah atau lebih ke negatif, ya kan? Kalau mereka bilang kan lemah nih, kita lemah energi kehidupannya. Kalau kita secara metafisika berarti energi negatifnya sedang tinggi, energi positifnya sedang rendah kan gitu kan. Nah, kalau enggak berarti yang mereka itu yang sudah sangat kuat. Iya. Nah, baru mereka bisa menggerakkan, berbunyi. Ini case-nya nggak tahu. Atau juga malah kedua-duanya memang dia cukup kuat. Nah, kita pun sedang lemah ya kan. Jadi ya bisa mendengar gitu. Nah, kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi pada kita. Apa kita sedang lemah atau mereka yang memang sangat kuat seperti itu sampai bisa menggerakkan dan
membuat aktivitas yang terdengar. Jadi kalau kita sedang tidur itu kita lemah nggak? Kalau kita bicara tentang tidur, ketika kita sedang setengah tidur atau tidur kita tidak terlalu lelap lah istilahnya kan, berarti kita sedang di alam bawah sadar, yaitu alam di antara realita dan seperti itu. Yang seperti kita bilang. Bisa lah. Ya. Aku pernah kejadian sekali loh. Nah, gimana itu? Ya, aku nggak tahu si dia atau bukan ya, tapi yang jelas sosoknya wanita. Itu pagi hari jam 6.30 gitulah. Ya kan? Tiba-tiba ada yang goyang punggung saya, kan saya tidurnya terlungkup gitu ya kan. Posisinya entah dari gimana ke gimana lah, yang jelas terlungkup. Tiba-tiba ada yang dorong gini. Bangun gitu. Ya pakai bahasa sehari-hari lah ya. Jadi spontan. Nah, karena yang bangun saya itu kan perempuan. Jadi ya perasaan tuh kayak istri saya bangun nih gitu. Istri saya bangun nih. Jadi ya spontan bangunnya gitu. Tahu-tahu saya lihat anak saya tuh udah di ujung spring bed itu udah mau jatuh. Tapi itu nyata sekali saya dibangun nih. Dan kamu segera. Iya. Lucu ya, berarti itu seperti juga membantu kita menjaga rumah ya. Iya. Dan orang yang tinggal di rumah itu. Yalah, jadi kalau kita bicara tentang penghuni, bagaimana yang bisa kamu katakan, Bro Chandra? Apakah mereka memang seperti family atau friend kita yang ikut dalam aktivitas memang kita? Bro Dodi ini ada ini nggak? Ada di rumah itu ada sembahyang ini nggak? Kayak leluhur ada? Enggak ada. Nggak ada berarti kalau sosok yang tadi memang sudah lama di situ. Sudah lama berarti penghuninya ya. Kalau tadi yang Bu Alvin punya, ya kita pun nggak tahu itu memang neneknya atau apa ya. Tapi ya kalau memang energi atau aktivitas itu ya kalau memang nggak merugikan kita ya nggak masalah. Biarkan nggak usah yang inilah. Kadang kita kan terlalu berlebihan. Kadang kita udah kayak gitu kan. Kadang kita kan yang ini cari orang pintar ya diusir atau apa sih seperti itu ya. Jadi kalau kayak gitu-gitu ya itu ya pasti yang pastinya hidup berdampingan sama kita udah pasti. Jadi ya kalau selagi yang nggak mengganggu kita atau gimana, nggak merugikan kita ya nggak masalah. Ya. Belum tentu setelah diusir menjadi lebih bagus. Malah bisa aja datang yang lain yang lebih parah. Atau dia kembali lagi dengan apa ya? Dendam dan marah. Jadi setiap rumah, setiap sudut, setiap apa itu ya pasti ada energi seperti itulah. Udah pastilah. Oke, untuk akhirnya adalah saya ingin mengatakan ini juga ya untuk penonton. Berarti sebenarnya gini lah ya, mereka udah seperti sama-sama kita ngontrak di rumah itulah ya, sama-sama. Ya usianya malah lebih tua. lama. Nah, mereka juga sama seperti kita kalau dengan orang rumah lah. Ya kadang-kadang nggak cocok, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang ada yang mengesalkan atau kadang-kadang ada memang saling menjaga. Mereka tuh masih ada ini peninggalan sifat manusia di dunia fana ini. Nah, kadang dia melihat kayak nggak tega juga gitu, bantulah gitu, bisa. Iya. Jadi kan mereka udah tiada dengan kehidupan di dunia lain. Jadi sisi-sisi apanya itu kemanusiaannya yang dulu mereka pernah hidup itu pasti masih lengket lah. Dalam arti kata seperti ini ya. Ya kadang-kadang ya kita akan mendapatkan manfaat baiknya seperti tadi, diingatkan anak yang kecilan berjatuh segera diapain. Ya negatifnya juga ada, pernah kayak yang udah dibilang dia punya anakmu main sama anaknya terus jadi sakit karena bertabrakan energi. Ya semua hal itu bisa terjadi. Baik mereka sengaja atau tidak sengaja, baik kita yang lalai ataupun apa, atau kita yang sedang kurang fit, ya semua itu bisa terjadi. Inilah penghuni itu ya kan, seperti itu. Jadi ya baik buruknya ya bersama-sama. Ini Bro Alvin ada mau ditanya? Ya nggak ada sih, cuma kalau
mengenai penghuni ini ya. Itu kalau nggak salah ada yang jahat apa yang baik ya. Ya sebenarnya seperti Ya, itu juga itu, sih. seperti Memang itu. sama seperti manusia lah. Ada yang memang dia nggak mau diganggu atau nggak ada toleransinya sama sekali. Begitu kita tinggal di rumah itu digangguin sampai kita keluar. Masuk lagi orang baru digituin lagi. Iya. Ada yang sampai dia yang diusir biar manusianya yang bisa masuk. Itu Ya, pantang kan. gangster itu. Iyalah. Ya kayak manusia juga lah ya. Ya, lebih kurang kayak manusia. Manusia pun kadang-kadang sifatnya seperti hantu juga. Iya. Benar. Karena bedanya memang. Beda-beda tipis. Bisa aja guys. Beda dunia aja. Nah. Oke lah guys, sampai di sini dulu ya guys ya. Berarti itu kira-kira cerita tentang pengalaman kita dan tentang penghuni rumah. Masih banyak lagi sebenarnya cerita kita, nanti akan kita share lagi, kita cerita lagi bersama di next konten, di next mistis. Jangan lupa di subscribe. Like, Komen dan share. Jangan lupa tekan tombol Lonceng notifikasi. Dadah. Kamu kalau kamu misalnya gini, kamu tuh kayak tadi ada aktivitas seperti itu, terus kamu keluar, kamu sesak kencing tadi, kamu keluar dan kamu nampak sosok itu. Lanjutkan nggak? Itu Nah, kalau kamu nampak gak? tapi kamu nampak kan dia nggak beraktivitas, bilang lah dia beraktivitas, cuman dia kan kayak membelah kaki kamu atau kayak duduk diam aja atau membelah kaki kamu, cuma kamu lanjut gak kencing? Kalau Atau saya- kencing di celana aja? kalau saya pribadi sih saya lanjutkan ya. Paling ya Yakin kamu? ya saya lanjutkan. Paling agak gimana gitu. Ah, Iya, itu lanjutin. nanti kamu jalan ke WC udah sambil kencing. Nanti di WC itu kencingmu, air seninya nggak habis guys. Tinggal kita suruh membersihkan diri ya. Ya lanjutin ya, paling agak ketakutan kan. Nampak hal-hal yang Yakin gitu. kamu berani? Ya, soalnya saya Banyak yang ini loh, banyak yang kayaknya Nggak jadi. nggak jadi loh. ya Paling kencingnya di botol aqua. Karena mungkin belum Tunggu sampai pagi ya. Ada yang karena seperti belum itu. kejadian kan bisa juga Iya. begitu kejadian baru terasa gimana. ya, tapi kalau setelah pribadi mungkin karena mungkin saya udah pernah mengalami. Oh. Pernah mengalami, walaupun nggak jelas mungkin sama-sama ya. Mungkin karena ada kebiasaan udah kebiasaan mengalami hal-hal kayak itu ya, mungkin paling agak takut aja gitu. Ini aku kasih kamu apa lah ya. Jadi kalau misalnya kamu keluar nih, ya kan, kamu melewati ini ada satu kayak kursi gitu. Jadi dia diam. Jadi kan dia duduk diam gini, tunduk gitu, ya kan. Bilang lah tuh nenek-nenek. Jadi kamu nampak dia. Ah. Jadi kamu kan istilahnya kayak kaku gitu nampak dia. Terus dia gini, arahkan kamu ke WC-nya pakai tangan gitu. Kamu gimana? Itu hal pertama yang bakal saya lakukan. Enggak. Dia tahu niat kau itu mau ke toilet. Ya, jadi dia Jangan tutup mata. Jangan sampai tutup mata. Itu malah tahu-taunya udah nabrak nenek itu. Iya, Ya. agak saya lihat lagi. hah? Agak saya lihat lagi. Saya tahu, pas dia pipis nggak tutup pintunya. Dia nanti begitu buka pintunya neneknya udah di depan. Kamu jangan sampai tutup mata. Tapi kau udah buka mata bukan sampai ke WC. Kau udah disimpan atau dipindah kemana? Kan bisa aja seperti itu ya. Kan? Yakin kamu mau lanjut? Ayo. Apa 50-50 sih. lain Dekat- kali dekat- aja. Aku kasih kamu jangan keluar. Kamu jangan lanjut. Kamu balik ke kamar. Kamu ajak temen kamu. Ya seharusnya begitu. Iya kan? Tapi kalau Kalau gitu, ragu ya. kalau gitu biasanya sih yang ada sih dua cover sih. Hah? Dua Iya. cover sih. Semakin banyak orang kadang-kadang malah semakin kabur. Kadang-kadang teman kita malah buat kita jiper kan. Lari duluan ya kan. Iya. Bikin kita makin down sih biasanya gitu. Entah pun kau balik ke kamar yang nenek itu nyamar jadi temanmu. Mengerikan ya. Itu ngeri sih kalau itu sih. Ngeri sih. Kamu ngeri, kamu masih bisa tutup mata sambil lanjut lah. Aku enggak lah.